teman-teman. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tetapi jangan terlalu dikenal, nanti tambah sayang. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Olivansia Jessica Putri. Saya biasa disapa Olive dan saya merupakan siswi SMA Katolik Setia Bakti Ruteng dari kelas 11 Humaniora 3. Oke, baik teman-teman. Di sini dalam video ini saya akan membahas beberapa hal penting. Namun tak lupa, tujuan dari pembuatan video ini adalah salah satu memenuhi tugas informatika. Baik teman-teman, di dalam video ini saya akan membahas 4 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah bagaimana teknologi digital telah mengubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu bagaimana penggunaan teknologi digital dalam kehidupan kita di sekitar kita. Dan yang ketiga, saya akan memaparkan beberapa riset kecil dan juga berita terkait dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi digital. Oke teman-teman, pasti semuanya teman-teman semua pada penasaran bagaimana keseruan video yang akan saya bahas nantinya. Maka saksikan terus video ini. Sebagai generasi yang lahir di era digital atau sering disebut sebagai generasi milenial, kita pastinya bukan asing lagi dengan yang namanya teknologi digital. Teknologi digital bukan saja menjadi bentuk dari perkembangan zaman, tapi teknologi digital telah mengambil peran penting, bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Lalu para generasi milenial yang saya banggakan, pernah tidak teman-teman sekalian menyadari atau pernah berpikir bagaimana teknologi digital telah mengubah pola perilakumu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah dari segi berkomunikasi. Kita yang saat ini merasakan bagaimana perkembangan teknologi digital, berkomunikasi atau hubungan jarak jauh bukan lagi menjadi penghalang. Maksudnya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mempermudahkan kita untuk menjalin atau merelasikan hubungan kita dengan orang lain, baik itu melalui karena disebabkan oleh hubungan jarak jauh atau LDR, baik itu dengan keluarga, dengan kekasih, dengan teman-teman atau para sahabat kita. Jadi teknologi digital mempermudahkan kita untuk berkomunikasi, tidak lagi menggunakan kertas atau menggunakan handphone yang tanpa jaringan internet, tetapi yang kita gunakan saat ini adalah smartphone, di mana lengkap atau lebih canggih lagi daripada teknologi yang sebelumnya atau yang sering disebut sebagai teknologi mekanik dan analog. Yang kedua adalah dalam sistem pembelajaran. Adanya teknologi digital mampu mengubah cara kita untuk belajar maupun mengajar di sekolah. Misalnya adalah penggunaan teknologi digital yaitu proyektor. Nah, di sekolah saat ini kita sudah jarang sekali menggunakan papan tulis. Hanya menggunakan papan tulis ketika kita mengerjakan soal-soal matematika. Kebanyakan dari guru bapak dan ibu guru sudah menggunakan layar proyektor untuk mampu menyelesaikan atau mempermudahkan kita dalam hal menyampaikan materi yang kita bahas. Yang berikut adalah penggunaan handphone saat ini kebanyakan sudah tidak lagi menggunakan kertas untuk mengerjakan atau menyelesaikan ujian. Bahkan kuis pun dilakukan menggunakan handphone. Nah, hal tersebut ternyata membantu mengefektifkan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal, dan pemeriksaan soal-soalnya juga begitu lebih cepat dan pokoknya waktunya lebih efektif ya. Yang ketiga adalah bersosialisasi. Adanya teknologi digital mempermudahkan kita untuk mengenal, memahami karakter setiap orang lewat teknologi yang ada saat ini, atau hubungan yang kita bentuk, jaringan yang kita bentuk itu begitu luas dengan adanya teknologi digital. Contohnya adalah penggunaan media sosial. Nah, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang, bukan hanya orang-orang dalam negeri saja, tetapi orang-orang di luar negeri. Jadi, penambahan cara berpikir, wawasan kita juga semakin luas. Sebagai manusia, kita tak pernah luput yang namanya dari dua dampak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dampak positif dan negatif.
Begitu juga sebaliknya dengan teknologi digital. Teknologi digital telah memberikan dua jejak dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang dampak positif dari penggunaan teknologi digital. Yang pertama adalah dalam sistem berkomunikasi. Hubungan jarak jauh tidak menjadi penghambat atau penghalang saat ini. Kita bisa menjalin suatu hubungan, menukar kabar baik dengan keluarga, dengan sang kekasih, dengan para sahabat, dengan teman-teman kita melalui dengan teknologi digital. Kita bisa menjalin suatu komunikasi dengan orang-orang yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri dengan mudah. Jadi akses informasi yang kita peroleh itu begitu cepat. Atau ketika kita memberikan kabar tidak harus menunggu dari waktu ke waktu. Misalnya ketika kita melakukan video call, bisa menatap langsung atau melihat orang-orang yang sedang berjauhan dengan kita. Yang kedua melalui chattingan, melalui pesan suara dan juga telepon. Yang kedua adalah dampak positif penggunaan teknologi digital dalam sistem pembelajaran. Kita yang saat ini yang mengenyam yang namanya kurikulum merdeka pasti tidak asing lagi dengan adanya teknologi dalam sistem pembelajaran. Adanya teknologi dalam sistem pembelajaran mempermudahkan atau mengefisien waktu pembelajaran kita. Atau adanya teknologi digital dalam sistem pembelajaran mempermudahkan kita untuk mengakses setiap informasi-informasi yang ada di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Sehingga informasi-informasi atau masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa kita kaitkan dengan pembelajaran atau sistem pembelajaran yang sedang kita bahas pada saat itu. Yang kedua adalah contoh dari penggunaan teknologi digital adalah penggunaan proyektor di sekolah. Nah, penggunaan proyektor di sekolah ini mampu mengefisien atau menghemat waktu kita. Jadi, waktu yang digunakan tidak habis dicatat di papan tulis saja, tetapi mempermudahkan kita melalui mengamati atau memahami pembelajaran itu lewat layar proyektor. Dan yang ketiga adalah adanya teknologi digital dalam sistem pembelajaran membantu para saudara dan saudari kita yang mengalami tunanetra. Jadi mereka bisa mendengar pembelajaran melalui scan barcode yang digunakan di sekolah. Karena saat ini di setiap buku kurikulum merdeka ada yang namanya barcode untuk di-scan. Lalu mereka bisa mendengarnya mata pelajaran tersebut lewat handphone. Yang ketiga adalah membantu kita untuk mengakses informasi yang kita tidak kita peroleh di sekolah. Dan juga karena contohnya teman-teman ketika terbatasan waktu dalam sistem pembelajaran. Jadi karena keterbatasan waktu untuk memahami lebih lanjut materi yang dibahas di sekolah, kita bisa mengaksesnya lewat teknologi itu sendiri. Yang berikutnya adalah teknologi digital telah menyediakan beberapa lomba-lomba tingkat nasional. Contohnya kemarin adalah kegiatan parlemen remaja yang diikuti oleh Kakak Ali Karangga dan juga oleh Esan Lerek. Jadi mereka mengakses informasi untuk mengikuti kegiatan tersebut melalui teknologi digital. Jadi itu juga salah satu teknologi digital membantu mendorong perkembangan pembentukan karakter setiap siswa melalui teknologi digital. Yang berikutnya adalah bersosialisasi. Masuknya teknologi digital dalam sistem bersosialisasi mempermudahkan kita mengenal atau memahami orang lain, karakter orang lain, atau mampu bersosialisasi dengan orang lain lewat teknologi digital. Jadi kita hubungan atau jejaringan yang kita bentuk itu bisa sangat luas. Bersosialisasi yang kita lakukan tidak hanya dengan orang-orang di sekitar kita saja, tetapi bersosialisasi dengan dunia yang begitu luas, dengan orang-orang. Jadi kita bisa memahami, mengenal karakter dari setiap orang lewat media sosial. Yang berikut contoh dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Yang pertama adalah dalam segi berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang sering kita gunakan dalam berkomunikasi sering sekali menggunakan atau memasukkan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi identitas kita sebagai masyarakat Indonesia.
Contoh, generasi muda saat ini sangat tren yang namanya penggunaan bahasa asing. Misalnya adalah kata pick me, circle, crush, dan lain sebagainya. Sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, kita bisa saja menghilangkan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah dalam sistem pembelajaran. Munculnya teknologi digital ini memberikan kemudahan bagi setiap siswa, sehingga menyebabkan setiap siswa bermental instan. Jika kita diberikan tugas oleh bapak dan ibu guru, kita sering mencarinya di Google, lalu mengcopy paste-nya di dalam buku catatan atau buku tugas kita. Nah, dari hal tersebut menyebabkan kita tidak memahami lebih dalam permasalahan yang dibahas dalam pembelajaran tersebut. Karena apa? Kita yang mentalnya hanya mengcopy paste lalu memberikannya dan mengumpulkannya kepada bapak dan ibu guru. Berikutnya adalah dampak negatif penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dalam hal berkomunikasi. Munculnya sikap individualisme. Kita yang sering mengurung diri di dalam kamar karena keasikan dengan dunia maya, sehingga tidak menyebabkan kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan saat ini tangga dekat pun kita tidak tahu. Karena apa? Kita sibuk dengan dunia yang kita bangun di media sosial. Ini adalah dampak negatif penggunaan teknologi digital dalam hal bersosialisasi. Masuknya budaya digital atau teknologi digital dalam kehidupan kita sehari-hari menyebabkan munculnya sikap individualisme, di mana kita lebih suka menyendiri di dalam kamar maupun di dalam ruangan dan sibuk dengan dunia yang sedang kita bangun, yaitu dunia maya. Yang berikutnya adalah kadang ketika kita sedang berkumpul baik dengan sanak saudara, dengan teman-teman, kita itu lebih sibuk dengan dunianya kita sendiri. Kita sibuk dengan handphone yang sedang kita gunakan pada saat itu, sehingga interaksi atau pola interaksi kita dengan orang lain itu bisa saja tidak terjalin dengan baik karena adanya keegoisan dalam diri kita masing-masing. Penggunaan teknologi digital yang menurut saya sangat menarik selain dari handphone adalah proyektor. Karena apa yang kita nonton di laptop maupun komputer itu bisa kita tampilkan di layar, di tembok yang awalnya kosong dengan bantuan proyektor. Sehingga setiap orang atau semua orang yang berada di situ, contohnya di kelas, bisa mengakses atau menontonnya dengan secara bersama-sama. Sehingga itu lebih efisien waktu yang kita gunakan. Bahkan proyektor juga mengeluarkan suaranya sehingga mempermudahkan kita untuk memahami materi yang kita bahas. Akibat dari penggunaan teknologi digital yang kurang bijak menyebabkan beberapa masalah muncul di kalangan masyarakat. Salah satu masalah yang sering muncul di kalangan masyarakat adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan hubungan Adjie Salsa dan Pratama Arhan. Bahkan masyarakat Indonesia sudah berani mengkritik, mengucilkan dan membuli Adjie Salsa tanpa tahu kebenarannya. Bahkan sebagian dari masyarakat Indonesia berani menaikkan postingan tentang yang bertulis "Kutunggu dudamu Pratama Arhan". Nah, hal tersebut sangat disayangkan. Mengapa demikian? Kita belum tahu kebenaran atau masalah yang dihadapi oleh orang lain. Namun, tanpa berpikir panjang atau tanpa menerapkan namanya berpikir kritis, kita sudah menyebarkan informasi yang memang belum tahu kebenarannya. Bahkan kita tidak menyadari dari kasus yang kita buat, itu bisa saja disebut sebagai pencemaran nama baik. Media sosial malah dijadikan sebagai tempat untuk mengkritik pencemaran nama baik, pembulian, pemerasan, bahkan kekerasan seksual. Inilah akibat dari bagaimana kita tidak bisa menggunakan teknologi digital secara bijak. Kita malah mengambil bagian atau berperan dalam masalah orang lain, menyebarkan suatu informasi yang belum tahu kebenarannya. Dilansir dari Kompas Media, Senin
24 Juli 2023 dalam topik yang dibahas tentang pola penggunaan internet pada anak menyampaikan beberapa kasus. Yang pertama adalah kasus penculikan dan pembunuhan kepada seorang anak yang berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang bernama M. Fadil Sadewa menjadi salah satu korban yang berusia 11 tahun. Penculikan dan pembunuhan kepada Sadewa ini dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur berusia 17 dan 14 tahun. AL sebagai pelaku dari pembunuhan keji tersebut mengaku bahwa informasi yang dia peroleh berasal dari media sosial tentang mahalnya harga organ tubuh. AL dan FA sebagai pelaku lalu menculik korban dan menjual organ tubuhnya. Fenomena ini harus menjadi perhatian serius. Kekerasan dan eksploitasi anak di ranah daring menjadi tantangan baru. Di satu sisi, ada orang yang harus kehilangan nyawanya, dan di sisi lain, pelakunya juga anak-anak. Masih dalam topik yang sama, hasil survei dari perundungan online dan perlindungan pada anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual online yang dilakukan oleh Cilvan pada tahun 2022 yang melibatkan sebanyak 1.610 responden, pelajar dan mahasiswa. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa hampir 60% siswa dan mahasiswa pernah menjadi korban dari perundungan online. Sedangkan 50% pernah menjadi pelaku dalam perundungan online. Perundungan daring tersebut meliputi pelanggaran hak privasi, pengucilan, penguntitan, pencemaran nama baik, kekerasan, hingga pemerasan. Dari survei dan berita yang telah kita dengarkan tadi, bisa disimpulkan bahwa penyebab dari kasus tersebut adalah kurangnya penerapan berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi atau kemajuan teknologi era ini, di mana kita sebagai pengguna dari teknologi tersebut lebih tergiur dan terobsesi dengan konten-konten yang disajikan di media sosial tanpa mengetahui sebab dan akibat dari apa yang kita lakukan. Halo, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi digital. Revolusi digital adalah tren yang sedang global saat ini, di mana revolusi digital itu tidak akan pernah berhenti atau lambat. Revolusi digital merupakan bagaimana pergeseran penggunaan teknologi dari mekanik ke analog dan dari analog ke teknologi digital. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video awal, salah satu proses penerapan dari perkembangan teknologi itu sendiri, misalnya proses dalam sistem berkomunikasi. Komunikasi yang awalnya menggunakan kertas untuk memberikan kabar, lalu beralih ke handphone yang tidak memiliki jaringan internet, dan beralih lagi ke teknologi digital di mana handphone saat ini memiliki jaringan internet, sehingga mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, dengan kekasih, dengan sahabat, maupun dengan teman-teman lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video ini, masuknya teknologi bisa saja membawa dua dampak dalam hubungan antara manusia. Yang pertama adalah dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan teknologi itu sendiri, bisa saja teknologi digital saat ini membantu silaturahmi atau menjalin hubungan dengan keluarga kita yang sedang berjauhan, baik itu melalui video call, chattingan, telepon, pesan suara, dan lainnya, sehingga silaturahmi antara keluarga maupun antara kita dengan teman, antara kita dengan kekasih atau siapapun itu tidak akan pernah terputus. Yang kedua adalah dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Teknologi bisa saja menyebabkan manusia bersikap individualisme.
di mana kita yang akan lebih suka mengurung diri di dalam kamar dan lebih sibuk dengan dunia maya yang sedang kita bangun. Bahkan dalam kelompok pun kita sering sibuk dengan kesibukan kita sendiri menggunakan handphone. Seakan orang yang jauh dengan kita itu lebih dekat, orang yang di sekitar kita itu seakan jauh. Jadi komunikasi yang terjalin tidak terlalu baik. Oke, yang terakhir dari video ini adalah bagaimana tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam penerapan teknologi digital. Yang pertama, tantangan yang pertama dalam masyarakat adalah masyarakat belum cukup atau belum mampu untuk menerapkan berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, di mana masih maraknya kasus kekerasan, penyebaran berita bohong atau hoax di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Masyarakat dituntut harus bisa menggunakan teknologi. Yang ketiga, perkembangan teknologi atau kemajuan teknologi saat ini belum tentu baik dan benar menurut norma kesopanan, norma kesusilaan, etika moral, dan ajaran-ajaran agama. Baik, berdasarkan pernyataan yang telah saya sampaikan di video ini, bisa disimpulkan bahwa perlu dan pentingnya kita menerapkan berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi digital saat ini. Karena maraknya kasus-kasus di kalangan masyarakat disebabkan karena kita masih belum bisa menerapkan berpikir kritis dalam menghadapi teknologi digital. Ingat para saudara dan saudariku sekalian, teknologi kitalah yang menciptakannya, maka kita juga yang mengendalikannya, bukan teknologi lah yang mengendalikan hidup kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang dimulainya, kapan lagi? Video ini dibuat bukan untuk menyinggung pihak-pihak manapun. Video ini dibuat salah satu memenuhi tugas informatika tentang bagaimana penggunaan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana dampak yang diberikan atau yang dihasilkan oleh media sosial. Jadi sekali lagi, jika ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan dalam video ini, saya mohon maaf. Baik, video ini akan segera saya akhiri karena hubungan yang berakhir tanpa kejelasan itu hanya kisahku dan kisahmu. Sekian dan terima kasih.